Itu hanya tipuan kecil yang tidak bisa dilakukan, kata Chu Yun dengan rendah hati. Saudara Lu, Xiao Niuzi, kalian berdua, berhentilah bersikap sopan dan datanglah dan bantu aku. Kepalsuanku ini terlalu keras, aku tidak bisa mengalahkannya. Teriak tikus perisai. Saudara Lu, bantu simpul elem itu dulu. Aku masih perlu waktu persiapan. Chu Yun mengeluarkan beberapa lembar kertas putih dari cincin penyimpanan dan berkata. Lu Yun mengangguk, hubungi saya kapan saja jika Anda butuh sesuatu. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa pada piringan terbang abu-abu itu, awan kabut abu-abu berkumpul di belakang si penipu bocah nakal yang awet muda. Dengan tambahan Lu Yun, situasi pertempuran yang awalnya menemui jalan buntu tiba-tiba menjadi jelas. Hanya dengan satu gerakan, penipu tikus perisai itu terbunuh. Tikus perisai melirik barang palsu yang tergeletak di tanah, lalu ke Lu Yun, dan diam-diam menelannya. Dia tahu betul betapa kuatnya pertahanan si palsu, tapi meski begitu, dia tidak bisa menahan pedang Lu Yun. Saudara Lu, apakah kamu baru saja menahan diri? Tikus perisai secara alami berbicara tentang pertikaian kekuatan di antara keduanya. Tidak mungkin, Lu Yun tentu saja tidak bisa mengakuinya. Kalau tidak, dengan karakter tikus perisai yang jujur, Lu Yun tidak bisa membayangkan hal ekstrim apa yang akan dia lakukan. Alasan kenapa aku bisa menangani barang palsu ini dengan begitu mudah adalah berkat Brother Shield, seranganmu yang tak henti-hentinya barusan, yang secara tidak terlihat menyebabkan luka dalam padanya. Benar dan salah, tikus perisai menanyakan hal ini, tapi wajahnya sudah bahagia. Tentu saja benar, jika ada setengah kebohongan pun, akan ada guntur dari surga. Ledakan, Lu Yun, hanya mengatakannya dengan santai, mungkinkah dia benar-benar tersambar petir. Tikus perisai, akhirnya selesai. Chu Yun menghela nafas panjang, menggulung lukisan itu ke tanah, dan ular listrik berlarian di udara. Guntur tadi datang dari sini. Begitu Chu Yun menyimpan gulungan itu, dia menemukan bahwa Lu Yun dan tikus perisai sedang menatapnya dengan heran, apa ekspresimu? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Lu Yun menggelengkan kepalanya, apakah kamu sudah melakukannya? Saudara Chu. Ya, tidak ada yang salah kali ini. Chu Yun melihat gulungan di tangannya dan berkata dengan percaya diri. Ia masih sangat percaya diri dengan metode pembentukannya. Kenapa aku tidak mengerti apa yang kalian berdua bicarakan? Katakan padaku secepatnya, aku akan mati karena khawatir. Kata tikus perisai sambil menggaruk kepala dan telinganya. Dengan otakmu yang terbelakang dan otak kecil yang sepenuhnya terbelakang, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya kepadamu. Chu Yun memutar matanya dan berkata, kamu hanya perlu melindungi keselamatanku nanti, dan sisanya sudah cukup. Serahkan pada saudara Lu. Tikus perisai, hidung betis, tunggu saja aku. Saat masalah ini selesai, aku pasti akan memberimu tamparan penuh kurma. Belum pasti siapa yang akan menyerang siapa di antara kita, kata Chu Yun tanpa berani menunjukkan kelemahan. Melihat mereka berdua akan bertengkar, Lu Yun memamerkan giginya dan berkata, hentikan. Hentikan, penting untuk berbisnis. Kalian berdua. Mendengus. Keduanya mendengus dingin, memalingkan muka, dan berhenti berbicara satu sama lain. Lu Yun, sulit untuk memimpin tim saat ini. Tetapi ketika Lu Yun melihat piringan terbang abu-abu dari sudut matanya, dia tiba-tiba tercengang, saudara perisai. Saudara Chu, apakah kamu baru saja memperhatikan benda ini? Apa? Siltrat dan Chu Yun melihatnya, keduanya tercengang. Pada piringan terbang abu-abu, di sebelah salinan bocah nakal abadi berdiri salinan tubuh tikus perisai, wajah Lu Yun, dan sikap Chu Yun. Seperti apa ini? Tikus perisai melihat salinan yang mencampurkan karakteristik ketiga orang itu. Saya telah memperhatikan situasi piringan terbang abu-abu. Sama sekali tidak ada hal seperti itu sekarang. Piringan terbang abu-abu seharusnya muncul begitu saja. Ketika Chu Yun mengatakan ini, dia menatap tajam ke arah tikus perisai, itu semua karena benjolan pohon elem yang mengalihkan perhatianku. Kamu sedikit menyebalkan, kamu hanya tahu bagaimana menyalahkanku, kan? Jika Lu Yun tidak menghentikannya, saya khawatir tikus perisai sudah mulai memukul. Tenang kalian berdua, dilihat dari kemunculan klon ini, seharusnya dibuat dengan menggabungkan kemampuan kita bertiga. Aku tidak perlu menjelaskan betapa sulitnya menghadapinya. Jika kita terus bertarung di antara kita sendiri, kita semua harus menyelesaikannya. Lu Yun berkata dengan ekspresi serius. Begitu kata-kata ini keluar, kedua tikus perisai itu langsung terdiam. Sekarang dengarkan aku akan menangani salinan yang dijahit ini. Saudara Shield, kamu harus bertahan dengan seluruh kekuatanmu dan menjerat salinan bocah nakal yang abadi. Sedangkan untuk saudara Chu, kamu harus memecahkan frisbee abu-abu ini sesegera mungkin. Petik 2. Tidak masalah. Keduanya mengangguk setuju. Mereka memperebutkan hal-hal sepele, namun saat dihadapkan pada situasi hidup dan mati seperti itu, tikus perisai dan Chu Yun masih sangat serius. Kalau begitu, ayo kita bertindak. Begitu Lu Yun selesai berbicara, dia mendengar teriakan minta tolong Pupeng dari kejauhan, saudara Lu Yun. Tolong aku. Pada saat ini, baik badan Wayang maupun Wayang sedang dikepung. Sudah banyak warna di badan.
Siltrat berkata tanpa menoleh, jangan perhatikan dia. Seorang dalang yang tidak berguna akan mati begitu dia mati. Benar, jika kamu hanya seekor kura-kura, hidup hanyalah membuang-buang udara. Menghadapi boneka, Chu Yun dan tikus perisai secara mengejutkan berdiri di depan yang sama. Hal ini membuat Lu Yun tercengang. Mungkin jika dia melakukan ini lebih awal, dia tidak akan terlalu kesulitan. Tapi dia tidak berniat untuk bersatu dengan mereka berdua, lagi pula Pupeng juga pernah membantu, yang sedikit berbeda dengan yang lain yang hanya bersembunyi di pojok dan gemetar. Agak tidak bisa dibenarkan jika kita tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan seseorang. Cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan 3 klon dari pembudidaya abadi yang mengepung tubuh boneka dibunuh oleh Lu Yun. Seketika, tekanan pada Pupeng berkurang banyak. Kakak Pupeng, kakak, sejauh ini aku hanya bisa membantumu. Selebihnya terserah kamu. Lu Yun menyingkirkan pedang Taya dan berjalan menuju piringan terbang abu-abu bersama tikus perisai dan Chu Yun. Melihat punggung Lu Yun, Pupeng membuka mulutnya dan berkata dalam hati, terima kasih. Saya pasti akan membalas budi ini. Segera setelah itu, dia mengangkat guandau di tangannya dan memenggal kepala klon seorang kultivator abadi. Apakah kamu berencana pergi bersama? Atau datang satu persatu? Klon dari 3 kemampuan Lu Yun dijahit menjadi satu, dan dia berkata sambil tersenyum. Tapi raut wajah Lu Yun membuat mereka bertiga sangat kesakitan. Senyuman itu tidak lagi bisa digambarkan sebagai kaku, melainkan hanya terdistorsi. Hanya kamu, kenapa kita bertiga mengambil tindakan? Kamu bahkan tidak buang air kecil dan mengambil foto, apakah kamu layak? Lu Yun tiba-tiba mengambil langkah, dan pertempuran akan segera terjadi. Siltrat dan Chu Yun masing-masing menjalankan tugasnya. Meskipun Lu Yun tidak bisa menang dalam konfrontasi tersebut, dia tidak memiliki masalah dalam menghadapinya. Tikus perisai telah sepenuhnya berhenti menyerang. Dipukul saja sudah cukup. Dari waktu ke waktu, dia akan melakukan beberapa gerakan kecil untuk meningkatkan kebencian terhadap klon bocah nakal abadi. Jangan sampai dia tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Chu Yun dan Lu Yun. Chu Yun, sebaliknya, menggunakan gulungan di tangannya untuk membuat susunan bagua di tanah seperti yang dilakukan Pendeta Tao. Semuanya dilaksanakan dengan tertib dan sesuai rencana. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Chu Yun, yang sedang mengaktifkan lingkaran sihir, tiba-tiba menjadi pucat dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Sekarang sedang diserang balik oleh lingkaran sihir. Dia melihat gulungan yang ditempatkan di belakangnya dengan tidak percaya, dan gulungan itu menghilang pada saat itu. Eksistensi yang diabaikan oleh mereka bertiga, anak nakal abadi mengikuti anak gembala dan mengambil gulungan Chu Yun pada saat kritis. Pada saat ini, anak gembala sedang memegang lukisan itu di kejauhan dan melambai ke arah Chu Yun, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Keberadaan yang tidak mencolok dan bahkan sedikit transparan ini sebenarnya memainkan peran kunci saat ini. Hal kecil, serahkan lukisan itu padaku. Kuas dengan orang seperti itu muncul di tangan Chu Yun, dan dia mengayunkannya dengan satu pukulan, menunjukkan kekuatan membunuhnya, dan melaju ke arah anak gembala. Anak gembala itu tidak mengelak, namun sosoknya menjadi kabur. Tiba-tiba Chu Yun dan tikus perisai tercengang di saat yang bersamaan. Anehnya, anak gembala dan anak nakal yang tak lekang oleh waktu bertukar tempat. Dan pukulan mematikan itu dengan mudah diblokir oleh klon dari bocah nakal abadi. Adapun tikus perisai, bocah nakal abadi itu menyerangnya beberapa detik yang lalu. Detik berikutnya, dia berubah menjadi anak gembala yang tersenyum. Elem Nob, tangkap anak gembala itu, teriak Chu Yun. Namun ketika tikus perisai mendengar hal tersebut dan bereaksi, anak penggembala justru bertukar tempat dengan anak nakal awet muda itu lagi. Pergantian kejadian tak terduga ini membuat tikus perisai tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan yang efektif, dan wajahnya ditinju oleh bocah nakal abadi. Segera, tubuhnya berubah menjadi bola, berguling terus-menerus di tanah sejauh lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Sisi Chu Yun tidak jauh lebih baik. Anak gembala memanfaatkan kesempatan dia untuk mengingatkan tikus perisai untuk mencuri lukisan lain. Lu Yun melihat semua ini dan merasa cemas. Tapi salinan yang dijahit di depannya tidak hanya mengetahui semua gerakannya, tetapi juga memiliki pelindung batu tikus perisai untuk meningkatkan pertahanannya. Dia juga menggunakan kemampuan Chu Yun untuk menggambar formasi dari waktu ke waktu, yang membuat Lu Yun sangat cemas. Seluruh lini runtuh, dalam sekejap. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Lu Yun bergumam dalam hatinya. Dia harus menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan. Dan, Lu Yun melirik ke piring terbang tempatnya berada. Sebagian besar pembudidaya telah terbunuh atau terluka oleh klon tersebut. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Menurut 2 duel sebelumnya, ini akan berakhir dalam 1 jam. Jika kemenangan bergantung pada jumlah mereka, mereka pasti kalah. Dia harus menemukan cara untuk memecahkan situasi ini. Mata Lu Yun menyipit, dan niat pedang yang tegas melonjak ke seluruh tubuhnya. Kekuatan jiwa ilahi muncul, dan tebasan pemotongan jiwa bintang pun menyusul. Replika yang dijahit itu menunjukkan senyuman aneh itu lagi, dan sebenarnya melawan dengan cara yang sama. Lu Yun sepertinya sudah menduga adegan ini. Tidak ada kejutan di wajahnya,
tapi senyuman tipis muncul di wajahnya. Kamu telah dibodohi. Tebasan pemotong jiwa bintang Lu Yun tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan yang lainnya membentuk busur di udara dan langsung menuju ke salinan yang dijahit. Benarkah? Aku mungkin akan mengecewakanmu, karena aku tidak bisa membayangkan langkah ini. Salinan yang dijahit itu berkata sambil menyeringai, dan tebasan pemotongan jiwa bintang yang dia tebas sebenarnya terbelah menjadi dua. Kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkan hal ini? Senyuman di bibir Lu Yun menjadi lebih cerah. Ketika tebasan pemotongan jiwa bintang Lu Yun bertabrakan dengan klon tersebut, dia melepaskan niat pedangnya yang tegas dan langsung menghancurkan tebasan pemotongan jiwa bintang yang dilepaskan oleh klon tersebut. Lalu dia langsung menuju replika yang dijahit itu. Mata replika yang dijahit itu tiba-tiba melebar, penuh keheranan, bagaimana ini mungkin? Kamu, bagaimana bisa? Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Ledakan, tebasan jiwa bintang 2, melekat pada niat pedang yang menentukan, memotong salinan yang dijahit menjadi dua. Namun, replika yang dijahit ini sangat mengejutkan. Anda harus tahu bahwa ilmu pedang dan jiwa adalah dua kekuatan yang sama sekali tidak berhubungan. Bukanlah tugas yang mudah untuk menggabungkan kedua hal ini, dan perpaduan tersebut sangat halus. Jika Lu Yun tidak mengungkapkannya atas inisiatifnya sendiri, klon tersebut tidak akan menyadari sama sekali bahwa tebasan pemotongan jiwa bintang, yang terdiri dari kekuatan jiwa dewa, sebenarnya memiliki maksud pedang yang menentukan di dalamnya. Engah, Lu Yun melihat klon yang dijahit itu sudah mati, dan akhirnya berhenti berpura-pura, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Jika bukan karena pedang Taya sebagai penopang untuk menopangnya. Aku takut aku akan jatuh ke tanah. Ini adalah reaksi balik dari perpaduan paksa kedua kekuatan yang dilakukan Lu Yun. Meskipun dia pernah mencoba menggabungkan kekuatan yang berbeda di masa lalu, dia akan menerima beberapa reaksi balik, tapi itu tidak separah sekarang. Bagaimanapun, Lu Yun baru saja menggabungkan dua hukum, jadi risiko yang harus dia tanggung tidak sedikit pun. Terus terang, Anda berjalan di atas tali. Jika Anda salah langkah, Anda akan dikutuk. Jika bukan karena kecelakaan di pihak tikus perisai dan Chu Yun, seseorang harus melangkah maju. Lu Yun tidak akan mengambil langkah ini. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan menguatkan dirinya, mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk menganggap enteng, krisis belum berakhir. Tinggal kurang dari setengah jam sebelum duel berakhir. Tikus perisai dan Chu Yun sudah merasa terganggu oleh pertukaran tidak teratur antara anak nakal abadi dan anak gembala. Wajah tikus perisai sekarang hampir membengkak menjadi kepala babi, dan jurang sedalam 5 jari di tanah bisa dikatakan banyak sekali. Ini semua adalah bukti bahwa besi berkepala tikus perisai ingin menangkap anak gembala, namun diledakkan oleh anak nakal yang abadi. Klon jahitan dibunuh oleh Lu Yun, dan tentu saja tidak luput dari pandangan klon nakal abadi. Dia benar-benar menjatuhkan tikus perisai dan membunuh Lu Yun. Segera, mata tikus perisai memerah, jangan bunuh aku. Kamu masih ingin menyentuhku, saudara Lu. Tidak mungkin. Betis yang tebal dan kuat berubah menjadi roda api, secara langsung melampaui kecepatan anak nakal abadi, dan memblokir Lu Yun. Ledakan, tubuh tikus perisai itu terlempar lagi. Namun, hal itu juga memberi Lu Yun kesempatan untuk bernapas, dan dia dengan cepat mundur untuk menjauhkan dirinya dari bocah nakal yang awet muda itu. Saudara Shield, apakah kamu baik-baik saja? Oke. Tikus perisai telah menerima terlalu banyak pukulan di wajahnya dan bengkak sehingga sulit untuk berbicara. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia melihat salinan anak nakal abadi, ayo. Apakah kamu berani mengubah posisi di depanku? Kata-kata provokatif ini tidak berpengaruh pada salinan anak nakal abadi, dan pihak lain langsung menuju ke arahnya untuk membunuhnya. Saudara perisai, saudara Chu, aku di sini untuk menahannya. Kalian cepat tangkap anak gembala itu. Pedang Taya milik Lu Yun membuat pedang menangis dan membunuh anak nakal abadi itu. Tikus perisai dan Chu Yun mengangguk, menyelipkan keju di antara dua potong roti dan menuju ke arah anak gembala. Terus-menerus menekan ruang anak penggembala untuk beraktivitas, tepat saat keduanya hendak sukses. Anak nakal abadi dan anak gembala bertukar posisi lagi. Anak nakal abadi meninju dan memukul Chu Yun dan tikus perisai menjauh. Lu Yun telah menunggu saat ini. Aku sudah menunggumu. Saat salinan anak nakal abadi menjadi buram, Lu Yun mulai bersiap. Saat anak gembala itu ditukar, dia langsung mengambil tindakan. Ikan yin dan yang menggunakan api yang berbeda untuk menutup jalan, dan kekuatan jiwa membentuk penutup untuk mengisolasi hubungan antara jiwa dan jiwa. Meskipun bocah nakal abadi telah menyelesaikan tikus perisai dan Chu Yun secepat mungkin, itu jelas masih selangkah lebih lambat dari Lu Yun, yang telah merencanakannya sejak lama. Melihat anak gembala yang ketakutan itu, Lu Yun perlahan mendekat, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri sekarang. Dia langsung menariknya dan mengambil gulungan itu dari tangannya. Pada saat ini, bocah nakal abadi telah mencapai pengepungan ikan yin yang dan api aneh. Dengan tangannya bergerak, pola Tai Chi muncul di bawah kakinya, dan dengan satu telapak tangan dia membuat lubang di lingkaran sekitar Lu Yun. Tapi sudah terlambat. Lu Yun menyandera anak gembala itu, jangan datang. Kalau tidak, dia akan mati jika dia kembali ke atas kudanya.
Walaupun aku tidak tahu apa hubungan antara anak nakal awet muda dan anak gembala ini, dilihat dari penampilannya, dia terlihat sangat peduli, dan dia sebenarnya berdiri di sana tanpa pengertian. Siltrat dan Cuyun juga bergegas saat ini. Lu Yun menyerahkan gulungan itu kepada Cuyun dan memintanya untuk mengatur formasi. Dia dan Siltrat memperhatikan bocah nakal abadi itu dan menolak untuk membiarkannya bergerak. Sampai formasi di sisi Cuyun selesai, bocah nakal abadi itu bahkan tidak bergerak. Saat ini, tidak banyak waktu tersisa untuk duel. Di piringan terbang yang mereka tumpangi, kecuali Pupeng yang berjuang untuk bertahan, tidak ada pembudidaya abadi lainnya yang hidup. Semua mati di bawah pedang klon. Jika duel berakhir seperti ini, Lu Yun dan yang lainnya pasti kalah. Selesai, teriak Cuyun, dan kemudian cahaya menyilaukan memenuhi seluruh piringan terbang abu-abu. Saat cahaya turun, anak nakal abadi dan anak gembala Lu Yun berubah menjadi berkeping-keping dan menghilang. Sudah berakhir, Lu Yun dan yang lainnya menghela nafas lega, lalu menghilang dari tempat yang sama, dipindahkan kembali ke piringan terbang aslinya. Saat ini, Pupeng sudah jatuh ke tanah berlumuran darah, terengah-engah, Lu Yun. Aku tidak berhutang apapun padamu lagi. Lu Yun memandangi Wayang dan menemukan bahwa meskipun dia diserang dari kedua sisi, dia masih melindungi bocah nakal tua itu. Istirahatlah yang baik. Tikus perisai, yang sebelumnya meremehkan Wayang Peng, juga merasa kagum. Cepat dan perbaiki. Aku tidak tahu kapan pertempuran yang menentukan akan dimulai. Lu Yun berkata dan duduk bersila di tanah. Kali ini, pintu kuil Zhengyang di Pulau Zhongzhou kembali diketuk. Nantong, pemilik gedung Tiandi di Beihan Land, datang berkunjung. Penjaga di pintu mengerutkan kening dan berpikir, apa yang terjadi? Itu kuil Zunbo dan menara Tiandi. Meski bingung, saya tetap melaporkannya dengan jujur. Bagaimanapun, dia hanyalah petugas kebersihan, dan bukan gilirannya mengambil keputusan. Apa, pemilik gedung Tiandi? Kenapa dia datang ke gedung Tiandi kita tanpa bayaran? Penguasa kuil Zhengyang tampak bingung. Apakah karena hari bencana akan segera datang, dan kamu ingin mencari perlindungan dari kuil Zhengyang kami? Apakah kamu di sini untuk menunjukkan niat baikmu? Tetua Agung menebak. Saya kira tidak. Saya masih tahu sedikit tentang organisasi Tiandilou. Kekuatan ini sudah lama tidak terbentuk, tetapi didukung oleh Beidi dari Tanah Dingin Utara. Bahkan jika Anda ingin mencari suaka, kamu tidak perlu datang jauh-jauh ke sini, Bar. Tetua kedua mengajukan keberatan. Kalau begitu saya ingin bertanya, Tetua kedua, jika mereka tidak mencari perlindungan kuil Zhengyang kita, lalu untuk apa mereka di sini? Tetua Agung bertanya. Bau mesiu yang menyengat memenuhi udara. Penguasa kuil Zhengyang merasa pusing saat melihat ini, dan dengan cepat menyela, biarkan dia masuk dan mengajukan pertanyaan. Kalian berdua harus berhenti menyia-nyiakan sel otakmu untuk hal-hal sepele seperti itu. Itu tidak sepadan. Segera Nantong tiba di aula utama kuil Zhengyang. Temui Tuan dan Tetua Istana. Nantong diserahkan kepada semua orang di posisi tinggi satu per satu. Sama-sama, penguasa gedung langit dan bumi. Apa yang Anda lakukan di sini untuk perjalanan ini? Pemimpin kuil Zhengyang awalnya ingin mengucapkan beberapa kata sopan, tetapi sesepuh agung itu mengalahkannya. Ini pasti tetua agung dari kuil Zhengyang. Banyak junior telah mendengarnya. Nantong tidak terintimidasi oleh aura tetua agung, dan berbicara dengan jelas, alasan perjalanan ini adalah untuk mengundang kuil Zhengyang. Anda semuanya akan dilangsungkan di pernikahan Tuanku Beidi dalam 1 minggu. Beidi keluar, Master kuil Zhengyang berseru. Di tengah kata-katanya, dia menyadari ada yang tidak beres dan dengan cepat mengubah kata-katanya, tidak. Beidi akan menikah. Siapa pengantin wanitanya? Ini dirahasiakan untuk saat ini. Saya harap Anda semua datang untuk menunjukkan rasa hormat Anda ketika saatnya tiba. Nantong berkata sambil tersenyum, seolah dia belum mendengar kata-kata pertama yang diucapkan oleh penguasa Zhengyang Kuil. Ini, Tetua Agung ingin mencari alasan untuk menolak. Bagaimanapun, situasi saat ini sedang bergejolak dan orang suci dari kuil Zhengyang belum ditemukan. Bagaimana saya bisa meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan Beidi? Tapi begitu kata-kata penolakan keluar dari bibirnya, Nantong memaksanya kembali sebelum dia bisa mengatakannya, benar. Saya datang ke sini kali ini dan mendapat sedikit keuntungan, dan saya akan membayarnya kembali kepada Anda semua. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan banyak barang dari ring penyimpanan. Ini adalah ramuan permanen dengan kualitas sempurna. 1 pil dapat membuat kultivator abadi tampak berusia 18 tahun selamanya. Berikan kepada Tuan Istana. Ini adalah api asli dari binatang buas itu, Tetua Agung, kamu pasti menyukainya. Pemuda itu secara tidak sengaja memperoleh sebuah kitab suci. Namun, pemuda itu terlalu bodoh untuk memahami kedalamannya, jadi berikanlah kepada tetua kedua. Setiap tetua yang hadir telah menerima hadiah dari Nantong, dan terlihat bahwa Nantong telah berusaha keras untuk memberikan hadiah. Setiap orang tertarik dengan apa yang mereka sukai, dan hal-hal yang mereka berikan sangat menarik bagi pihak-pihak yang terlibat. Ambil contoh ramuan kecantikan berkualitas sempurna. Wanita mana yang bisa menahan godaan untuk hidup selamanya di usia 18 tahun?
Hal yang sama berlaku untuk api binatang buas milik Tetua Agung. Bagi seorang pembudidaya api, siapa yang dapat menahan godaan yang dibawa oleh api binatang tingkat tinggi? Hal ini pun membuat sesepuh hebat yang semula ingin mencari alasan untuk menolak merasa malu untuk berbicara. Pemakan memiliki mulut pendek dan tangan pendek. Lihat ini, Tuan Gedung Tiandi, sudah pasti tidak mungkin kita semua pergi. Lagi pula, kuil Zeng yang sangat besar, selalu ada seseorang yang perlu menjaganya. Jika kita mengirimkan perwakilan, itu bisa dianggap mewakili kuil Zeng yang kami. Kata sesepuh agung sambil tersenyum. Menurutku ini ide yang bagus. Karena ini diusulkan oleh sesepuh agung. Silakan, sesepuh agung. Saran tetua kedua. Aduh, menurutku ini ide yang bagus. Penguasa kuil Zeng yang setuju. Tetua agung itu langsung tertahan, dan bahkan penguasa istana pun setuju. Apalagi yang bisa dia katakan? Tujuan perjalanan Nantong sebenarnya didasarkan pada tetua agung. Lagi pula, dikabarkan bahwa orang-orang yang kembali berasal dari faksi tetua agung. Bahkan jika orang lain diizinkan pergi, Nantong akan menyarankan agar mereka digantikan oleh tetua agung. Faktanya adalah langkah ini dihilangkan dan semuanya dilakukan dalam satu langkah. Lu Yun perlahan membuka matanya, luka di tubuhnya hampir sembuh, dan pada dasarnya tidak ada yang serius. Dengan kefasihannya, Lu Yun yakin bisa meyakinkan Zhao Hong. Adapun komandan kulit hitam, lalu bagaimana jika dia menerima warisan? Lu Yun tidak pernah meragukan dirinya sendiri dalam hal kekuatan. Tapi ketika Lu Yun melihat piringan terbang itu, dia tercengang. Karena piringan terbang yang masih hidup bukanlah piringan terbang tempat Zhao Hong berada. Zhao Hong terbunuh. Lu Yun menelan ludahnya, tidak mau mempercayai matanya. Tapi dengan fakta yang ada di hadapannya, mau tak mau dia tidak mempercayainya. Bahkan Marsekal Hei, yang telah memperoleh warisan 4 Raja Surgawi, tidak melawan-lawannya. Lu Yun bingung. Liu Tua, bisakah kamu mengetahui apakah ada sesuatu yang istimewa pada piringan terbang itu? Sesuatu seperti mendapatkan warisan. Sebuah suara datang dari ikan kayu, tidak. Teman kecil, aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Lu Yun menarik napas, ini aneh. Secara logika, tidak ada alasan bagi Zhao Hong dan yang lainnya untuk kalah. Ada apa, saudara Lu? Chu Yun, setelah menyelesaikan meditasinya, menyadari sesuatu yang aneh pada Lu Yun dan bertanya. Saudara Chu, lihat piringan terbang itu. Apakah ada penggarap abadi yang sangat kuat? Chu Yun melihat ke arah jari Lu Yun, ada beberapa dari mereka yang saya tahu. Kekuatan mereka rata-rata, cukup memuaskan. Ada apa, saudara Lu? Lu Yun dengan singkat menjelaskan masalahnya kepada Chu Yun. Aneh, jika ada karakter kejam yang kuat di antara mereka, aku harus mengenal mereka. Chu Yun melihatnya 2 kali lagi dengan bingung. Dilihat dari ekspresi alisnya, dia mungkin tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Lu Yun tertegun karena suara familiar muncul dari benaknya. RH bangun. Tapi detik berikutnya, senyuman di wajah Lu Yun menghilang. Karena suara ini bukan berasal dari RH. Itu adalah Chaos Bloodworm lain di atas jiwanya. Pihak lain benar-benar terbangun, tetapi tidak mengambil jiwa Lu Yun. Lu Yun tidak bisa memahaminya. Dan kenapa suara Chaos Bloodworm ini terdengar sangat mirip dengan RH? Tubuh para dewa dan iblis. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan. Tapi aku tidak memiliki kesabaran untuk menjawabmu seperti sampah itu. Aku mencarimu kali ini karena aku berharap bisa membuat kesepakatan denganmu. Lu Yun, aku bahkan menjual jiwaku padamu, apalagi yang kamu sukai dariku. Bukan padamu, tapi pada mereka. Chaos Bloodworm mengarahkan pandangan Lu Yun ke piringan terbang di sisi berlawanan. Lu Yun tertegun sejenak, dan segera mengerti mengapa Zhao Hong dan yang lainnya dikalahkan oleh kelompok pembudidaya abadi yang tampaknya lemah ini. Beberapa dari kultivator abadi ini dirasuki oleh Chaos Bloodworms. Meskipun cacing darah kekacauan secara bertahap akan menggerogoti jiwa penggarap abadi, dalam prosesnya, itu juga akan memberi penggarap abadi keuntungan yang beberapa kali lebih besar dari kekuatannya sendiri. Tubuh para dewa dan iblis. Kamu orang pintar, kamu harusnya tahu apa yang kuinginkan. Suara Chaos Bloodworm terdengar lagi. Lu Yun mengangguk, aku akan membantumu melahap orang yang sama, dan kamu akan mengembalikan jiwamu kepadaku. Kerja sama ini baik-baik saja. Apa yang kamu pikirkan tentang tubuh dewa dan iblis? Apakah kamu ingin menebus jiwamu hanya dengan hal kecil ini? Kamu bilang tidak ada yang bisa aku hargai kecuali jiwaku. Lu Yun mengubah topik pembicaraan, atau menurutmu aku dimanfaatkan dan ingin aku bekerja untukmu secara gratis? Tubuh para dewa dan iblis. Kamu perlu menggunakan hati kotormu untuk menebak pikiranku. Sejak aku mengusulkan kesepakatan ini, tentu saja, aku telah menyiapkan alat tawar-menawar. Dan itu adalah alat tawar-menawar yang tidak bisa kamu tolak. Oh. Benarkah? Ceritakan padaku tentang hal itu. Lu Yun berkata tidak setuju. Menurut Lu Yun, hal yang menarik perhatiannya tentang cacing darah kekacauan ini adalah jiwanya. Aku bisa berjanji padamu bahwa setelah aku bangun sepenuhnya, aku tidak akan segera menggunakan kontrak darah untuk mengambil jiwamu. Bagaimana dengan itu? Lu Yun, Cih,
Menurutku apa itu? Itu saja. Kematian cepat atau lambat akan berarti kematian, mengapa aku harus membantumu? Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan jangan lupa, jika aku mati di tangan orang-orang abadi ini, kultivator jika tidak, hidup Anda tidak akan terselamatkan. Saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati. Tubuh para dewa dan iblis. Apakah kamu membahayakanku? Cacing darah kekacauan meraung dengan marah. Bisakah kamu membodohiku dengan berpikir aku bodoh? Tidakkah kamu mengizinkan aku mengancammu? Kamu pikir kamu ini siapa? Lu Yun menjawab begitu saja. Tubuh para dewa dan iblis. Percaya atau tidak, aku akan mengambil jiwamu sekarang dan mengubahmu menjadi tubuh. Ancaman cacing darah kekacauan. Percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Siapa kamu? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa bertahan lama jika aku mati? Lu Yun tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan kepengecutannya sekarang, kalau tidak dia akan sepenuhnya dimanipulasi oleh Chaos Bloodworm ini. Rasa sakit yang memilukan langsung melanda otak Lu Yun. Rasanya seperti tim dekorasi yang tak terhitung jumlahnya sedang mengerjakan otak Lu Yun. Pembuluh darah Lu Yun menonjol kesakitan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak mendengarkan dan menggunakan kata-kata untuk menantang Chaos Bloodworm. Ayo. Lanjutkan. Jangan berhenti, aku akan membunuhmu. Oke, tubuh para dewa dan iblis. Aku akan membantumu. Rasa sakitnya langsung meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan gigi Lu Yun sangat sakit hingga hampir patah. Meskipun Chu Yun tidak tahu apa yang terjadi dengan Lu Yun, tapi samar-samar dia bisa menyadari bahwa Lu Yun mungkin sedang dalam masalah. Namun dia tidak berani membantu gegabah, karena takut merugikan. Pada saat ini, tikus perisai baru saja bangun. Dia mendongak dan melihat Lu Yun seperti ini. Dia segera bertanya kepada Chu Yun, "Saudara Lu, apakah dia sembelit?" Chu Yun, dasar bodoh. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Kakak Lu, kita dalam masalah. Siapa? Siapa yang melakukannya? Tikus perisai melihat sekeliling, dan setelah memeriksa tetapi tidak berhasil, dia mengarahkan pandangannya pada Chu Yun, saudara Lu. Ketika kamu dalam masalah, kamu hanya melihat dari samping. Kamu punya hidung kecil, tidak tahu bagaimana membantuku. Kamu, Chu Yun hampir kehabisan napas dan membawanya di punggungnya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Mengapa kamu tidak tinggal di tempat yang bisa menenangkan diri? Tidak, tidak apa-apa. Tidak perlu, jangan khawatirkan aku. Lu Yun memaksakan beberapa kata melalui giginya. Saat ini, tidak ada darah di wajahnya, warnanya sangat putih. Dia masih bertarung dengan Chaos Bloodworm. Dia tidak percaya bahwa Chaos Bloodworm benar-benar berani mengambil jiwanya. Kakak Lu, ada apa denganmu? Apakah hidung anak sapi ini menipunya untuk menundukkan kepala? Kamu tidak perlu memberitahuku. Kalau begitu, angguk saja dan beritahu aku. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Kamu bajingan, aku memberimu wajah, kan? Kamu tidak bisa melihat prioritasnya, bukan? Chu Yun meraung tak tertahankan, mengeluarkan kuas tulis sepanjang tubuh, membuat pukulan, dan langsung menjatuhkan tikus perisai itu. Di sisi Lu Yun, dia tiba-tiba tampak kehilangan titik dukungannya dan jatuh ke tanah dengan suara dentang. Napas berat keluar dari mulut Lu Yun, dan pakaiannya sudah basah oleh keringat. Sambil mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit yang menyayat hati, Lu Yun berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga. Dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk jatuh, ada hal yang lebih penting menunggunya. Kenapa kamu berhenti? Lanjutkan. Ayo, ambil jiwaku dan lihat apakah kamu bisa hidup sendiri. Lu Yun memprovokasi Chaos Bloodworm di jiwanya. Tubuh dewa dan iblis. Aku akui kamu memiliki keberanian, tapi itu seperti menukar jiwamu hanya dengan ini. Bukankah itu agak tidak bisa dibenarkan? Chaos Bloodworm kehilangan sikap merendahkan sebelumnya, dan sekarang dia menginginkannya untuk berbicara lebih banyak tentang Lu Yun. Tubuh para dewa dan iblis. Kamu tidak ingin jiwamu menjadi begitu murahan. Tentu saja, dan sejak awal, Lu Yun tidak pernah berpikir untuk hanya mengandalkan ini untuk menukar jiwa, dan alasan mengapa dia melakukan ini adalah agar bisa duduk dan bernegosiasi dengan Chaos Bloodworm dalam arti sebenarnya. Ditambah dengan jiwa Su Tiancheng, pemilik situs kuno ini, itu seharusnya cukup untuk menukar jiwaku, kan? Lu Yun mengatakan alat tawar-menawarnya. Cacing darah kekacauan tercengang, jiwa dari zaman kuno. Kedengarannya bagus, tapi aku. Su Tiancheng adalah seorang kultivator abadi di alam Tianxing Xuanxian. Setuju. Chaos Bloodworm segera berkata, takut Lu Yun akan menyesalinya. Kecepatan yang dijanjikan ini membuat Lu Yun merasakan deja vu. Namun, kesabaran saya terbatas pada tubuh jiwa. Kesepakatan ini berlangsung selama 1 bulan. Dalam 1 bulan, Anda memberi saya jiwa Su Tiancheng, dan saya akan mengembalikan jiwa Anda kepada Anda. Jika tidak, saya akan mengambilnya tanpa ragu-ragu, jiwa. Kata cacing darah kekacauan. Tidak masalah. Lu Yun setuju, tetapi ketika saya membutuhkan bantuan Anda harus mengambil tindakan. Tidak mungkin. Aku belum sepenuhnya bangun sekarang. Apa yang bisa aku bantu? Dengan tubuh dewa dan iblis, kamu hanya berbicara omong kosong. Jika ini masalahnya,
maka tidak perlu membicarakan kerja sama. Jangan membicarakannya lagi. Aku lelah, cepatlah. Singkirkan jiwaku. Cacing darah kekacauan. Tubuh para dewa dan iblis. Kamu membencinya. Setelah belajar dari masa lalu, ia telah sepenuhnya memahami karakter Lu Yun. Aku berjanji padamu, tapi aku mengatakannya terlebih dahulu. Aku hanya akan mengambil tindakan ketika kamu berada dalam bahaya besar. Jangan berpikir bahwa aku hanya seperti anggota rasku yang lain, menuruti perintahmu. Tidak masalah. Lu Yun setuju, yang juga menjadi jaminan untuk masa depan. Lu Yun sangat menyadari energi darah dari Chaos Bloodworm ini, yang masih 4 atau 5 tingkat lebih baik dari RH. Jika mengambil tindakan, dengan kekuatan fisik Lu Yun saat ini, meskipun tidak dapat mencapai kebangkitan instan dengan kesehatan penuh, tidak peduli seberapa serius cederanya, selama masih ada nafas, dia pasti akan pulih seperti semula dalam waktu setengah jam. Saudara Lu, teriak Chu Yun sambil mengguncang Lu Yun. Lu Yun mengumpulkan pikirannya, menguatkan dirinya dan berkata, aku baik-baik saja. Kakak Chu, jangan khawatir. Saudara Lu, saat kamu mengatakan ini, bukan hanya hantu yang tidak mempercayainya, bahkan simpul pohon elem pun tidak mempercayainya. Chu Yun melanjutkan, Saudara Lu, jika Anda menemui masalah, jangan sembunyikan. Mungkin saya punya cara untuk menyelesaikannya. Ya, tikus perisai, yang sedang berjuang untuk keluar dari formasi, juga menggema, Saudara Lu. Meskipun saya orang yang kasar, saya juga tahu bahwa ada kekuatan dalam jumlah. Kita semua adalah orang-orang hebat, tidak ada yang tidak bisa saya katakan, sungguh tidak nyaman terjebak di hati saya. Hati Lu Yun menghangat, dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Kakak Chu. Kakak perisai, aku benar-benar tidak ada hubungannya. Jika ya, tentu saja aku tidak akan sopan padamu. Tapi, Lu Yun mengubah topik, saya benar-benar perlu bermeditasi dan mengultivasi diri saya sekarang. Saya serahkan sisanya kepada Anda terlebih dahulu, Saudara Chu. Jiwanya berada dalam kekacauan yang disebabkan oleh Chaos Bloodworm. Jika dia tidak ditenangkan secepat mungkin, dia mungkin akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dirinya sendiri. Saudara Lu, istirahatlah dengan tenang. Chu Yun menepuk dadanya dan berjanji. Hidung anak sapi ini tidak bagus. Masih ada aku. Kakak Lu, istirahatlah dengan tenang. Lu Yun mengangguk lalu menutup matanya. Sekarang di frisbee yang lain. Pria berpenampilan jahat itu menatap tajam ke arah Lu Yun yang sedang memulihkan diri, dan menelan ludahnya seperti seekor citah lapar yang melihat rusa liar yang terluka. Bukankah ini hadiah gratis berupa makanan lezat? Pria itu memandang ke arah tikus perisai dan yang lainnya satu persatu, dan mengangguk berulang kali, piring ini adalah makanan lezat yang langka. Rajaku, sepertinya hanya ada satu spesies yang sama di seberang. Kultivator abadi di samping pria ini berkata dengan bingung. Kilatan warna merah di matanya menunjukkan bahwa dia juga telah dikendalikan. Dangkal, itu terlalu dangkal. Pria itu berkata dengan nada menghina, kecuali hidangan keras dari klan yang sama, hidangan lainnya juga satu-satunya di dunia. Kultivator abadi yang menanyakan pertanyaan itu menggaruk kepalanya, saya bodoh, tolong biarkan raja saya menjelaskan dengan jelas. Lihatlah lelaki tua dan lelaki muda yang terbungkus dalam gelembung. Mereka adalah satu jiwa dan dua tubuh. Lihatlah lelaki muda berjubah tahu memegang kipas bulu. Dia memiliki pikiran jernih dan jiwa berbulu. Tidak ada jejak dari kotoran. Dia juga hidangan yang enak, bukan? Pria dengan ekspresi jahat di wajahnya tanpa kenal lelah memperkenalkan bawahannya. Di mana pria pendek yang panjangnya seperti bola karet itu? Rajaku, jika kamu menyelamatkannya sampai akhir, bukankah dia lebih luar biasa? Kultivator itu menunjuk ke gunung perisai dan berkata. Pria berwajah jahat itu menggelengkan kepalanya, dia bukan siapa-siapa. Dia bahkan berkata dengan sedikit rasa jijik, orang pendek ini adalah salah satu tikus yang kotorannya merusak sepanci sup. Dahi. Tapi, tidak masalah. Entah itu ras yang sama, satu jiwa dan dua tubuh, atau tubuh dewa atau iblis, itu hanya camilan. Pria dengan ekspresi jahat di wajahnya sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, pemilik reruntuhan kuno ini, Su Tiancheng adalah tujuan akhir perjalanan kita. Bawahanku mengerti. Kultivator abadi berkata dengan hormat. Perhatikan dan bersiaplah untuk bertarung kapan saja. Pria dengan ekspresi jahat di wajahnya melambaikan tangannya, setelah perang dimulai, perang akan dimenangkan dengan cepat. Saya tidak sabar untuk menikmati makanan lezat. Pria itu berkata sambil mengusap perutnya dan menjilat bibirnya yang pecah-pecah dengan lidah merah cerah, terlihat sangat jahat. Bersin. Tikus perisai menggosok hidungnya dan berpikir, siapa yang memarahinya di belakang. Matanya tertuju pada Chu Yun dengan bingung, hidung betis. Apakah kamu memarahiku di belakangku? Jika kamu tidak ingin mengganggu istirahat kakak Lu, jujur saja. Dasar bodoh. Chu Yun bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya. Tentu saja, itu kamu. Hidung betis, keluarkan aku, kamu akan habis jika kamu melihat apakah aku bisa memotongnya. Keduanya bertengkar.